Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam Al-Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji bagi Allah, Zat yang tunggal lagi maha perkasa, yang maha mulia lagi maha pengampun. Yang menentukan segala keputusan, yang berkuasa merubah segala sesuatu, yang mengatur pergantian siang dan malam supaya menjadi suatu peringatan bagi orang yang mempunyai hati yang bersih dan penglihatan yang tajam. Dialah Allah, Tuhan yang memberikan kesadaran kepada siapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya. Lalu ia masukkan orang itu ke dalam kumpulan orang-orang pilihan. Dan dialah Allah juga Tuhan yang memberi taufik, yang memberi kemudahan beribadah kepada siapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya. Lalu ia memasukkan orang itu ke dalam kumpulan al-abrar, orang-orang yang baik. Dan dialah Allah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat, ilmu yang sebenar-benar ilmu, kepada siapa yang ia kasihi dari kalangan hamba-hambanya. Lalu mereka itu sadar dan menjadi orang yang zuhud di dunia ini. Jadi artinya orang-orang yang zuhud di dunia ini adalah orang-orang yang diberi Allah ilmu yang sebenar-benar ilmu. Orang yang diberi Allah sebenar-benar ilmu itu menjadikan dia
zuhud terhadap dunia ini dan benar-benar berusaha untuk mencapai keridhaan Allah. Mereka orang yang diberi ilmu hakikat tadi membuat bekalan, membuat sanggup untuk negeri akhirat dan menjauhi apa-apa yang dimurkai Allah Ta'ala dan menjaga diri daripada terdadah, terhina kepada siksaan Allah Ta'ala. Kemudian Imam Nawawi berkata, aku memuji akan Allah sebagai pujian yang banyak atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya. Sebahagian ulama mengatakan yang disebut dengan nikmat itu adalah suatu kebahagiaan yang tidak mendatangkan mudarat sesudahnya. Nah, itu disebut nikmat. Satu kebahagiaan yang tidak mendatangkan mudarat sesudahnya, terutama di akhirat. Nah, kelapangan, kebahagiaan, kekayaan, ilmu, kedudukan, nah itu nikmat apabila kadang mendatangkan kesusahan, kemudaratan di akhirat. Dan aku, ujar Imam Nawawi, meminta akan dia, akan Allah, akan tambahan daripada kelebihannya dan kurnianya. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah Ta'ala, sebagai mengakui dengan keesaannya dan sebagai pengakuan yang wajib atas sekalian hambanya, karena hendak menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepadanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa penghulu kita Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya, dan juga kekasihnya yang telah dipilih dari kalangan hamba-hambanya. Jadi Rasulullah itu adalah merupakan manusia, hamba Allah, utusan Allah, dan juga kekasih Allah yang dipilih melalui beberapa macam pilihan-pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Nah, jadi manusia ini diciptakan Allah dari berbagai macam bangsa, berbagai macam bentuk, berbagai macam golongan. Maka golongan yang paling disukai Allah di antara sekian golongan itu adalah golongan Arab. Oleh karena itu di surga itu digunakan bahasa Arab. Nah, di antara
Arab ini pula macam-macam. Nah, yang paling Allah sukai daripada macam-macam orang Arab ini adalah Arab Quraisy. Arab Quraisy. Nah, Quraisy ini macam-macam pula. Yang paling disukai Allah adalah golongan Bani Hashim. Nah, jadi Rasulullah ini diambil dari Bani Hashim ini. Jadi pilihan dari pilihan timbul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semulia-mulia orang dahulu dan orang yang terkemudian daripada segala makhluknya. Seluruh makhluk Allah, termasuk malaikat di dalamnya, maka itu yang paling mulia adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling bersih, paling sempurna, dan paling arif kenal akan Allah Ta'ala, dan yang bersangatan takut akan Allah Ta'ala, dan bersangatan mengetahui akan Allah Ta'ala, dan yang bersangatan takwa. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling takwa kepada Allah, itu adalah tentu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah orang yang paling dekat dengan Allah? Tentu jawabannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah orang yang paling kenal dengan Allah? Nah, itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hambanya yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah, Nabi kita juga. Takwa dan zuhud, dan yang paling agung akhlaknya, paling baik akhlak makhluk Allah, itu adalah Nabi kita. Dan yang paling bersangatan kasih sayang dan lemah lembut bagi sekalian mukminin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu sendiri, dari kalangan kamu sendiri, kalangan manusia. Rasul itu bukan dari kalangan malaikat, datang dari kalangan kita sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, sulit atas rasul sesuatu yang kamu sulit. Nah, sulit atas rasul sesuatu yang kamu sulit. Oleh karena itu Nabi kita banyak meninggalkan perkara-perkara baik, banyak meninggalkan perkara-perkara mulia. Karena itu beliau takut kalau menyulitkan kepada umatnya. Seperti contohnya bersiwak. Bersiwak itu perkara baik. Kenapa tidak diwajibkan oleh Rasul bersiwak itu? Karena beliau takut itu menyulitkan kepada umat. Lalu beliau kadang mewajibkan siwak itu. Nah, dulu beliau sembahyang Isya itu waktunya 1/3 malam pertama, jam 10-an sembahyang Isya. Nah, tapi Nabi kadang mewajibkan sembahyang Isya di waktu itu jam 10 malam karena takut menyulitkan kepada umat. Nabi kita kadang sembahyang tarawih di bulan Ramadan. Kenapa?
Karena beliau takut menyulitkan umat kalau itu jadi wajib kepada mereka. Nah, jadi banyak perkara-perkara yang baik, banyak perkara-perkara yang mulia beliau tidak mewajibkan kepada kita karena beliau takut itu menyulitkan. Azizun alaihi ma anittum, sulit atas Rasul sesuatu yang kamu sulit. Harisun alaikum, beliau itu ingin sekali kalian itu beriman, ingin sekali kalian itu bertakwa kepada Allah. Bil mu'minin raufur rahim, dengan orang mukmin itu penyayang pengasih. Semoga salawat dan salam sejahtera daripada Allah Ta'ala senantiasa tercucur kepada beliau dan kepada sekalian nabi-nabi dan keluarga mereka serta para sahabat dan pengikut-pengikut mereka sampai ke hari kiamat. Sebanyak mana ingat akan Allah Ta'ala oleh orang yang ingat, dan sebanyak mana lupa akan dia oleh orang yang lupa. Jadi Imam Nawawi bersalawat kepada Nabi kita sebilangan orang yang ingat kepada Allah dan sebilangan orang yang lupa kepada Allah. Istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada beliau, ujar bini-bini sidin, wahai Rasulullah, karena di akhirat tuh pian ingat juga lagi lawan kami. Nah, di akhirat tuh kena ingatlah pian lawan kami. Di mana kena kami mencari pian? Nah, di akhirat. Nah, ujar Nabi, di akhirat itu cari aku di akhirat itu di beberapa tempat, di antaranya di tempat timbangan amal. Di sana cari. Jadi Nabi kita berada di timbangan amal pada waktu giliran umat beliau ditimbang amal. Nah, Nabi kita itu berdiri di sana melihat, menyaksikan bagaimana amal-amal umatnya itu ditimbang buruk baiknya, dan beliau memberikan syafaat kepada orang-orang yang mana timbangan buruknya itu menang daripada timbangan baiknya. Selama beliau bisa beri syafaat, beliau memberi syafaat. Nah, jadi jar Nabi cari kina aku di akhirat tuh intang timbangan amal. Mun aku jar Nabi kada di situ, cari aku di bintang titian siratal mustaqim. Nah, selama beliau bisa memberi syafaat pertolongan kepada umatnya, beliau selalu berusaha menolong agar umatnya ini bisa lulus daripada titian siratal mustaqim itu. Amma ba'du, adapun selepas itu maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kesudahan. Dunia yang kita tempati ini akan berakhir. Apabila itu perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Pokoknya dunia ini akan habis pada waktu sampai saatnya. Dunia ini akan hancur pada waktu sampai saatnya, di mana itu hanya Allah yang tahu. Bukan dunia ini negeri yang kekal. Jadi dunianya
harta benda yang ada di dunianya, orang-orang yang ada di dunianya itu berakhir. Harta benda dunia berakhir, itu sudah kita saksikan. Dulunya barang bagus, makin hari makin buruk, hancur. Nah, ngapa aja itu barang dunia? Pemulaannya bagus, makin buruk, hancur. Nah, orang-orang yang ada di dunia, kita hari demi hari mati. Itu sudah kita saksikan dua perkara itu. Tinggal yang belum kita saksikan lagi hancurnya dunia itu, karena belum sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Yaitulah negeri tempat kita menyeberang saja. Nah, tempat kita menyeberang saja, bukan negeri tempat kita bersuka-suka. Yaitulah juga negeri yang fana, bukan negeri yang baka, kekal. Yaitulah juga dunia tadi yang akan berpaling, bukan negeri yang tetap. Ini adalah satu kenyataan. Satu kenyataan yang telah disepakati oleh semua orang. Siapa saja sepakat pada bahwa yang di dunia ini berakhir. Siapa saja, baik orang kafir, baik orang Islam, baik orang nang takwa, baik orang nang kada takwa, sepakat bahwa nang di dunia ini manusia-manusianya bakal mati. Kada sepakatnya itu, sepakat semua. Dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas kebenaran hakikat ini. Banyak mana dalilnya sudah. Kada kawal lagi didustakan, diragukan bahwa dunia ini kada kekal. Hal ini dapat ditunjukkan oleh dalil-dalil yang jelas dan pemikiran yang benar. Bahkan hal ini telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat, sama ada mereka itu orang yang berilmu atau tidak, sama ada mereka itu orang yang kaya atau miskin. Semuaan sepakat bahwa dunia ini berakhir. Satu hakikat yang dapat dirasa dan boleh dilihat dengan mudah, sehingga sudah tidak perlu lagi kepada sebarang keterangan untuk mengukuhkannya. Kada perlu lagi dalil Quran, dalil hadis, kada perlu bahwa dunia ini akan berakhir, orang-orangnya akan mati. Kada perlu Quran itu, kada perlu dalil, kelihatan. Di dalam sebuah syair Arab ada disebutkan, walaisa yasihhu fil asma syai'un izahtajan naharu ila dalili. Artinya, dan sudah tidak ada lagi suatu perkara yang dapat diterima jikalau seandainya mengatakan hari siang itu masih perlu kepada keterangan. Siang itu kada perlu lagi mencari dalil, karena jelas, karena nampak bahwa dunia ini adalah negeri menyeberang kita kepada suatu tempat yang menjadi tempat kita. Pada masa dahulu kita diciptakan oleh Allah di suatu alam yang namanya alamul dzar atau alamul arwah. Berapa ribu tahun kita di situ hidup. Kenapa kita kada ingat? Adalah yang suka ingat kita ini di alam arwah itu. Kada ingatnya, kada ingat.
Kenapa kada ingat? Karena kada perlu ingat. Di situ kita kada dibebani dengan satu beban, kada dituntut dengan satu tuntutan. Nah, sekian ribu tahun kita berada di alam sana. Nah, kemudian sekian bulan lagi kita pindah ke alam rahim. Nah, kita pun kada ingat juga di alam rahim tuh kayak apa. Kenapa kada ingat? Karena di situ kita kada ada perintah apa-apa. Nah, sesudah di alam rahim kita akan dipindah lagi oleh Tuhan ke alam dunia ini. Nah, alam dunia ini kita diberi Allah ingatan, diberi Allah akal, diberi Allah macam-macam, karena di dunia ini kita ada perintah-perintah yang dilakukan, ada larangan-larangan yang dijauhi. Jadi sudah dua alam yang kita lalui. Pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia sudah kita lalui. Nah, sesudah alam dunia ini kita lalui, kita masuk pulang ke suatu alam, kena alam barzah, alam kubur. Lain pulang tuh kayaknya tuh alam kubur itu. Habis di alam kubur kita pindah pulang ke alam mahsyar. Nah, sesudah alam mahsyar itulah tempat kita yang sebenarnya, di surga atau neraka. Nah, jadi dunia yang kita tempati ini hanya penyeberangan kita, hanya tempat lalu kita, dan waktunya sangat singkat. Sangat singkat dibanding waktu-waktu yang lain selain waktu di rahim itu. Di rahim kita 9 bulan. Di situ kita kada ada tugas apa-apa, kada ada tuntutan apa-apa. Nah, alam arwah ribuan tahun, alam dunia pun kada lawas dua, paling tua 100 tahun. Nah, alam kubur lawas pulang kayaknya, alam mahsyar lawas juga, tetapi yang abadi, nah, nang kada berpindah lagi surga atau neraka. Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita katakan tadi, dunia berakhir, tunggai kungan orang meninggalkan dunia. Hari ini si Pulan meninggalkan dunia, semalam si Pulan meninggalkan dunia, isuk kena si Pulan pulang satu persatu meninggalkan dunia. Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita katakan tadi, maka telah datang di dalam Al-Quran Al-Karim amaran, nah, perintah-perintah supaya kita jangan senang dengannya dunia ini. Bila kita senang dengan dunia ini, kita akan susah. Kenapa? Karena pasti kita tinggalkan. Nang paling susah kita berpisah lawan nang disenangi. Makin senang kita kepada dunia, makin sakit mati itu. Makin sayang kepada dunia ini, makin sakit mati. Kenapa? Itu sudah kenyataannya. Bila barang itu kita sayangi, kita berpisah, sakit hati. Makin sayang berpisah, makin sakit hati lagi. Tapi bila barang yang kita kada sayang, kita berpisah, nyaman. Apalagi barang yang kita kada katuju berpisah lawan kita, makin nyaman lagi. Nah, itulah dunia. Bila kita senang dengan dunia, maka kita meninggalkannya sangat susah. Maka telah datang di dalam Al-Quranul Karim amaran, perintah-perintah supaya kita jangan senang dengannya ini dunia, dan jangan tertipu dengan perhiasannya, dan jangan berpegang dengannya.
Berpegang lawan dunia, kita akan sengsara karena dunia itu hilang. Orang berpegang dengan hartanya, harta bisa habis. Orang berpegang dengan jabatannya, jabatannya bisa habis. Orang berpegang lawan keturunannya, keturunannya bisa mati. Maka peringatan Al-Quran dalam hal ini sangat nyata dan sangat masyhur, sehingga sudah tidak dapat dihinggakan lagi. Banyak di Quran itu ayat-ayat yang menyuruh bahwa kita jangan menyenangi kehidupan dunia ini karena susah, apalagi berpegang dengan dunia karena susah. Dalam Al-Quran itu ada sedikit ayat-ayat yang menerangkan itu. Dalam rahim ibu, nah kita tinggalkan rahim ibu, kita kada susah. Kenapa? Karena kita kada menyenangi alam itu. Nah, kita ke alam dunia, dipindah Tuhan dari alam rahim, kita tinggalkan alam rahim tanpa ada kesusahan dari kita. Kenapa? Karena kita kada menyenangi, kada menyayangi, mencintai alam rahim itu. Lalu kita pindah dari satu alam ke alam, kada ada masalah. Nah, andai kata dunia ini sama dengan alam rahim, kita pun berpindah ke alam kubur sama demikian, kada ada kesusahannya. Begitulah pula halnya dengan hadis-hadis dan perkataan sahabat dan ahli-ahli hikmah. Maka perkataan mereka sangat banyak sekali. Oleh karena itu, maka orang yang paling berhati-hati, orang yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan di dunia ini. Itu orang yang paling berhati-hati adalah orang yang memilih jalan zuhud daripada dunia. Arti jalan zuhud pada dunia itu apa? Dia ambil dunia hanya untuk fasilitas kemudahan beribadah kepada Allah. Inya ambil dunia ini untuk kenyamanannya beribadah. Inya ambil dunia ini untuk kelancarannya beribadah. Inya ambil dunianya ini untuk kenikmatannya beribadah. Nah, itu orang-orang yang zuhud. Dunia-dunia yang mengganggu ibadahnya, nah itu mereka tinggalkan. Dunia-dunia yang menghambat jalannya menuju Allah, itu mereka singkirkan. Nah, itulah orang-orang yang berhati-hati, orang-orang yang beruntung di dalam dunia ini. Orang yang bisa mengelola dunia menjadi alat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, itu orang nang zuhud ngarannya. Jadi orang zuhud itu bukan orang nang pakaian cumpang camping. Orang zuhud itu bukan orang nang makan 2 hari sekali. Orang zuhud itu bukan orang nang kada berminyak harum, kada. Orang zuhud itu intinya adalah orang yang bisa mengelola dunia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu orang zuhud. Ambil ini dunia, dengan ini aku nyaman baca Quran. Ambil ini dunia, dengan ini aku tenang beribadah kepada Allah. Ambil ini dunia, nyaman aku bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, silahkan mengambil dunia sebanyak-banyaknya selama itu jalan untuk kepada keridhaan Allah. Nah, itu maknanya hakikat daripada zuhud tadi. Adapun orang nang kada hakun hidup nyaman, hakun hidup sengsara, itu hanya permulaan daripada zuhud. Itu permulaan daripada zuhud. Kalau hakikat zuhud itu adalah orang yang menjadikan dunia ini, orang yang bisa mengatur dunia ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, membuang dunia yang mencegahnya dekat kepada Allah. Kita bisi barang 10 macam. Nah, bisi barang, bisi benda 10 macam. Benda nang ini nyaman aku beribadah nih. Itu ambil. Nah, barang nang ini aku perluakan untuk aku beribadah, ambil.
barang nang ini, nah ini perlu juga aku segan ini beribadah lawan Tuhan, ambil. Nah menang ini maulah aku sibuk, nah ini maulah aku ribut, ini maulah aku kadata sembahyang, ini rancak nang maulah aku lalai lawan Tuhan, nah itu nang dibuang. Nah itu ngarannya zuhud. Dipilihi dunia nih, nama nang menguntungkan akhirat ambil, nama nang mengganggu akhirat singkirkan. Itu hakikat daripada zuhud. Jadi bukan orang zuhud tuh kada boleh nyaman, kada boleh aja, asalkan itu kada membuat lupa kepada Allah, kada membuat maksiat lawan Allah. Oleh karena itu maka orang yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan dunia ini, dan merekalah orang yang paling sempurna akalnya. Orang yang paling pintar itu sebenarnya adalah orang yang zuhud, itu orang yang paling pintar. Nah, orang yang memilih hal-hal yang membahayakan itu tentu orang kada pintar. Ini sudah tahu nah, gawian ini maulah aku jadi maksiat, gawian ini maulah aku seringkali lawan Tuhan kada ingat, gawian ini maulah aku kada tersembahyang. Nah gawian itu jangan lagi diingon, jangan lagi gawian itu dipelihara, ditinggalkan. Cari gawian-gawian nang memudahkan kita ingat kepada Allah, cari pekerjaan kita nang selalu bersyukur kepada Allah. Nah itu orang-orang pintar macam itu. Sudah tahu nih ular, sudah tahu nih kala, sudah tahu ini buaya, diparaki juga, diingun juga. Nah itu membahayakan dirinya. Itu orang kada pintar ngarannya. Orang pintar tuh orang yang bisa mengambil barang-barang duniawi yang memberi manfaat lawan dirinya, baik di dunia atau di akhirat. Dan merekalah orang yang paling sempurna akalnya. Nah, seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya. Nah, ingat situ dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu binas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ilmana ilman nafi'a wa amalana amalan maqbula wa rizqana rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ja'alna ya Allah min ibadika as-salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.